ibadah sekolah minggu. Jadi adik-adik tetap semangat. Dan jangan lupa kita persiapkan buku Alkitab kita. Dan yang kedua adalah buku nyanyian sekolah minggu. Dan yang ketiga adalah persembahan untuk Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dimulai. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 25 dengan judul Mari Kita Bersukaria. Kita nyanyikan 2 kali ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang seri. Yesus berkata, Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. haleluya, Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah. hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Kata Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Lipat tangannya, letakkan di atas dada dan tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kesehatan dan juga nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bapa yang baik, walaupun dalam suasana kondisi negara kami ini masih buruk, tapi Tuhan Yesus masih memberikan kami sukacita dan juga kesehatan. Bapak surga, saat ini kami akan mendengarkan dan menyanyikan lagu pujian-pujian Tuhan melalui live streaming ini. Tuhan, biarlah Bapa, kebaktian ini tidak menghalangi kami untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan. Bapak surga, kami serahkan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi terlebih dahulu dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 73 ayat 1 dan 2. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini adik-adik yang ada di rumah sudah siapkan diri dan juga sudah siapkan Alkitab. Mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu Markus 14. Markus 14 ayat 43 sampai 52. Markus 14 ayat 43 sampai 52. Sudah dapat? Mari kita membaca bersama-sama.
Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menentangkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Itu adalah bacaan kita pada pagi hari ini. Hari ini temanya atau judulnya Ibu Guru memberikan, yaitu berbuat baik kepada yang jahat. Dari nats yang sudah kita baca tadi, ya, kita akan merenungkan apa hubungannya nats tersebut dengan Yesus ditangkap. Saat ini masa-masa kritis dan sulit terkadang bisa menjadi momen berharga bagi kita untuk mengetahui siapa sih yang sesungguh-sungguhnya, atau siapa sih yang sesungguhnya bisa setia dan tidak ikut-ikutan. Itulah yang dialami Yesus. Setelah Yesus menyelesaikan di Taman Getsemani pada ayat 43, datang sekelompok orang untuk menangkap dia. Kita bisa membacanya dari 43 sampai 46. Salah seorang di antaranya itu adalah Yudas. Notabene itu Yudas itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, Yudas ini ingin menjual gurunya, ingin menjual Tuhan Yesus kepada orang lain. Pada saat Yesus ditangkap, para muridnya yang dulu menyatakan dia setia, "Tuhan Yesus, kemanapun kau pergi, aku akan mengikut. Kalau ada apa-apa, aku akan mendahulukan." Artinya dia yang akan mengerai atau dia yang akan membela Tuhan Yesus. Tapi ternyata tidak. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, sebagian murid-murid Tuhan Yesus itu pada pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, itu bisa kita baca pada ayat 50. Ketika Yesus ditangkap, para muridnya yang pernah berjanji setia kepadanya justru hari itu meninggalkannya. Ketika ada muridnya yang datang mendekatinya, justru orang itulah yang berkhianat atau berniat atau yang tidak setia kepada Tuhan dengan membawa orang-orang yang menginginkan kematian Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, di tengah-tengah suasana mencekam ini, firman Tuhan mencatat satu peristiwa yang menarik, yaitu tentang putusnya telinga dari hamba imam besar, yang tertulis dari 47 ayat 47. Namun Yesus menjamah, mengambil daun telinga yang jatuh itu tadi, dan dia menempelkan kembali kepada hamba imam besar tadi, sehingga sembuhlah, kembali lagi normal. Nah, itu bisa kita baca di dalam Lukas 22 ayat 51. Meskipun Yesus tahu bahwa orang itu tadi yang tadi
di daun telinganya yang sudah diputuskan tadi itu adalah salah seorang yang akan menangkapnya. Namun fakta itu tidak menghalangi Yesus untuk berbuat baik dan untuk menyembuhkan telinganya tadi. Adik-adik sekolah minggu, dalam kesulitan hidup, mampukah kita berbuat baik kepada orang lain? Dalam kondisi seperti ini, mampukah kita menolong orang yang menganiaya kita? Mungkin hal itu tidak mudah, karena kita ini adalah manusia. Tapi Tuhan Yesus meminta kita untuk mengasihi musuh kita dan mendoakan bagi mereka yang menganiaya kita. Dari firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk memaafkan dan mengasihi dan mendoakan orang-orang yang membenci dan menganiaya kita. Amin. Mari kita akan menutup bagian ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang telah mengajari kami untuk mengasihi dan mengampuni orang-orang yang membenci kami. Tuhan Yesus, ajari kami Bapa dengan kasih Tuhan, agar kami dengan baik dan tulus boleh memaafkan dan mengampuni sesama kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengar. Biarlah firman Tuhan itu boleh tumbuh dan bekerja dalam iman kami, dan kami boleh percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup, yang telah mendengarkan dan menyempurnakan doa kami. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 65 ayat 1 dengan judul Bawa Persembahan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah beribadah pada pagi hari ini bersama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
sepanjang hidup.